Pernahkah kau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki seperti enggan menghampiri? Pernahkah kau menangis dalam diam, bertanya dalam sujud, "Ya Allah, di mana rezekiku?" Mungkin jawabannya bukan terletak pada kerasnya kerja, bukan pula pada panjangnya rencana. Tapi mungkin ada pintu yang belum kau ketuk dengan benar. Dalam hidup ini, ada satu jalan sunyi yang sering dilupakan. Jalan yang tak memerlukan harta, tak memerlukan kekuasaan, bahkan tak memerlukan suara keras. Jalan itu bernama zikir, sebuah getaran lembut dalam dada, bisikan cinta antara hamba dan Tuhannya, kunci yang bisa membuka pintu langit tanpa kau sadari. Tidak semua rezeki datang karena tangan, sebagian besar justru datang karena hati yang berserah. Selama 7 hari ke depan, kita akan menapaki sebuah perjalanan batin. Setiap harinya akan dibuka dengan satu zikir, satu makna, satu cahaya. Bukan sekadar untuk mendapatkan rezeki berupa uang atau materi, tapi rezeki yang lebih dalam, ketenangan, keberkahan, kesehatan, bahkan rasa cukup. Karena bisa jadi yang kita cari selama ini bukan di luar sana, tapi telah lama menunggu untuk ditemukan di dalam hati yang mulai mengingat Allah. Mari duduk sejenak, tenangkan pikiranmu, biarkan suara ini menemanimu, dan bukalah pintu hatimu, karena bisa jadi zikir inilah yang akan mengubah hidupmu dalam 7 hari ke depan. Bab 1. Makna rezeki yang lebih dalam. Seringkali manusia terjebak dalam pengertian sempit tentang rezeki, seolah ia hanya sebatas jumlah uang di dompet, pekerjaan yang mapan, atau properti yang bertambah. Padahal rezeki sejati lebih luas daripada itu. Ia adalah udara yang masih bisa dihirup tanpa harus dibayar, detak jantung yang terus berdetak tanpa kita sadari, hingga waktu yang Allah izinkan untuk kita perbaiki diri. Bahkan, kemampuan untuk tersenyum di tengah kesulitan, hati yang masih bisa bersabar, serta doa yang masih mampu terucap, semua itu adalah bentuk rezeki yang tidak ternilai. Kita sering mencari rezeki yang tampak, namun lupa bersyukur atas rezeki yang selama ini tersembunyi dalam keseharian yang kita anggap biasa. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kekurangan, melainkan untuk menjalani hidup dalam keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberi jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga tentang bagaimana hati ini berserah dan yakin pada janjinya. Zikir adalah jembatan antara kerja keras dan keberkahan. Ia bukan sihir yang memaksa langit menurunkan emas, tapi jalan lembut yang membuka ruang batin untuk lebih siap menerima pemberian Allah dengan lapang dada dan hati yang penuh syukur. Dalam keheningan zikir, hati menjadi tenang. Ketika lidah menyebut nama Allah, maka ruh dalam diri pun kembali hidup. Zikir bukan sekadar lantunan kata, melainkan pengingat bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Setiap kali kita mengucapkan namanya, kita sedang memanggil pemilik seluruh langit dan bumi yang tak pernah lalai dari hambanya, meski kita seringkali lupa kepadanya. Di sanalah letak kekuatan zikir. Ia mengembalikan posisi kita sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya pada Rabb-Nya. Dan dari kesadaran inilah, pintu-pintu rezeki mulai terbuka perlahan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika seseorang mulai berzikir secara rutin, maka bukan hanya pintu rezekinya yang dibukakan, tetapi juga hatinya yang dilapangkan. Zikir membersihkan hati dari iri, dengki dan tamak yang selama ini menghambat datangnya keberkahan. Karena Allah tidak akan menambah rezeki pada hamba yang hatinya dipenuhi keluhan dan kelalaian. Tapi saat hati mulai jernih, maka hal-hal yang dulu tampak rumit akan menjadi sederhana. Dan apa yang dulu terasa jauh akan menjadi dekat. Zikir memudahkan langkah, karena ia menarik rahmat dan memalingkan bala. Maka siapa yang berzikir, sejatinya ia sedang memperluas wadah untuk menampung curahan karunia Allah. Dan inilah hari pertama kita dalam perjalanan 7 hari membuka pintu rezeki dengan zikir. Hari ini bukan tentang meminta lebih banyak, tapi tentang memahami lebih dalam. Kita tidak sedang mencari keajaiban instan, tapi menanam benih kesadaran bahwa setiap rezeki adalah tanda cinta dari Tuhan.
Maka mulai hari ini, sebelum meminta apapun, bersyukurlah atas apa yang telah diberikan. Karena hanya hati yang bersyukur yang mampu menjaga dan memperbesar rezeki yang dititipkan. Mulailah hari pertama ini dengan zikir yang lembut, dengan hati yang penuh harap, dan biarkan Allah mengatur sisanya. Bab 2, hari pertama, zikir ya Razak. Hari pertama adalah saat kita menanam benih pertama dalam ladang spiritual yang luas. Dan benih itu bernama ya Razak, salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang berarti yang maha pemberi rezeki. Sebuah nama yang agung, yang menyimpan rahmat tanpa batas dan kemurahan yang tak tertandingi. Ketika lidah mengucap, ya Razak, sesungguhnya hati sedang memanggil Tuhan yang memberi makan bahkan pada semut di celah batu dan burung yang terbang tanpa membawa bekal. Maka, mengapa kita masih ragu bahwa Dia juga akan memberi kepada kita? Zikir ya Razak bukan hanya tentang mengulang namanya, tapi tentang membangun keyakinan. Setiap kali kita melafazkan ya Razak, seolah kita sedang melepaskan semua beban kepadanya, menyerahkan segala urusan yang tak sanggup lagi kita tanggung sendiri. Sebutlah ya Razak sebanyak 100 kali setelah subuh, dan rasakan bagaimana hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan hari terasa lebih ringan untuk dijalani. Karena zikir ini bukan hanya memanggil rezeki, tapi juga menenangkan gelisah yang selama ini membebani dada. Rezeki yang kita harapkan seringkali datang bukan dalam bentuk yang kita rancang, tapi dalam bentuk yang Allah tahu paling kita butuhkan. Bisa jadi bukan tambahan uang, melainkan dijauhkan dari pengeluaran yang tak perlu. Bisa jadi bukan promosi jabatan, tapi hati yang dijauhkan dari iri dan tamak. Ya Razak bekerja dalam keheningan. Ia datang dalam waktu yang tidak kita duga, dari arah yang tidak kita sangka. Maka tugas kita bukan mendikte caranya memberi, tapi membuka diri untuk menerima dengan ikhlas dan bersyukur. Sambil berzikir, bayangkanlah kehidupan seperti sungai yang tenang. Rezeki mengalir kepada mereka yang tidak membendung alirannya dengan keluh kesah, keraguan, dan ketidaksyukuran. Zikir ya Razak adalah cara untuk membuka bendungan dalam diri kita sendiri, membiarkan rahmat itu mengalir deras tanpa hambatan. Dalam heningnya pagi, ketika dunia masih belum sepenuhnya terjaga, lantunkan namanya dengan penuh kelembutan. Rasakan kehadiran Allah yang dekat, yang senantiasa memperhatikan, dan yang tak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang bersih. Hari pertama bukan soal menanti hasil, tapi membangun pondasi. Ini adalah hari di mana Anda berdiri tegak dan berkata dalam hati, ya Allah, Engkaulah pemberi segala sesuatu. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali yang Kau titipkan. Zikir ya Razak bukan hanya untuk memperbanyak rezeki, tapi juga untuk menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukanlah milik, melainkan titipan. Maka jagalah dengan syukur dan mintalah dengan penuh adab. Karena Allah memberi bukan hanya karena kita meminta, tapi karena Dia Maha Pengasih. Bab 3, hari kedua, keajaiban istighfar. Hari kedua mengajarkan kita bahwa terkadang rezeki terhalang bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena banyaknya dosa yang belum disadari, belum diakui, dan belum dimintakan ampun. Maka hari ini, kita tidak memulai dengan meminta, tapi dengan membersihkan. Kalimat yang menjadi pelita jiwa kita hari ini adalah Astaghfirullah, permohonan ampun yang sederhana di lisan, tapi mendalam di hati. Kalimat yang, jika diucapkan dengan tulus, mampu menggetarkan langit dan menghapus debu-debu gelap dalam batin yang selama ini menutupi cahaya rezeki dari Allah. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya, bahkan ketika kita telah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Justru dalam istighfar yang tulus, Allah menjanjikan hal-hal yang lebih dari sekadar pengampunan. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah menyebut bahwa mereka yang memperbanyak istighfar akan diberikan hujan yang lebat, diperbanyak harta dan anak-anak, dan diberikan kebun-kebun serta sungai-sungai. Istighfar bukan sekadar alat pembersih dosa, tapi juga magnet rezeki yang dahsyat. Karena semakin bersih hati, semakin mudah berkah untuk masuk ke dalamnya. Bayangkanlah hati kita seperti bejana. Jika penuh dengan kotoran, bagaimana mungkin air yang jernih bisa masuk? Maka hari ini kita kurangi keluhan,
kita sisihkan rasa kecewa dan kita gantikan dengan istighfar yang lembut dan penuh penghayatan. Ucapkan astagfirullah 100 kali setelah maghrib, bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai bentuk penyesalan yang tulus dan tekad untuk memperbaiki diri. Rasakan bagaimana setiap kalimat istighfar membawa kita lebih dekat kepada cahaya dan perlahan melepaskan ikatan yang menghambat rezeki dalam hidup kita. Ketika kita memperbanyak istighfar, sebenarnya kita sedang menundukkan ego. Kita sedang mengakui bahwa diri ini lemah, bahwa kesombongan dan kelalaian pernah mengambil alih hati kita. Dan pengakuan itulah yang paling Allah cintai, karena disitulah awal mula perubahan dimulai. Orang yang rajin memohon ampun adalah orang yang berani jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran adalah gerbang yang membuka banyak pintu, termasuk pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat karena keangkuhan dan dosa. Hari kedua ini bukan tentang hasil yang langsung terlihat, tapi tentang memperbaiki hubungan kita dengan Yang Maha Pemberi. Kita bukan hanya butuh rezeki, tapi kita juga butuh kedekatan dengannya. Karena rezeki tanpa kedekatan kepada Allah hanyalah angka kosong yang tak membawa bahagia. Maka istighfar adalah langkah pulang, kembali kepada Allah, menyandarkan segala urusan, dan membuka lembaran baru dalam hidup. Jika hati ini sudah jernih, maka insya Allah rezeki akan datang bukan hanya dalam jumlah, tapi juga dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan kecukupan yang sejati. Bab 4. Hari ketiga, kekuatan syalawat dalam membuka jalan rezeki. Hari ketiga membawa kita pada salah satu kunci langit yang penuh cahaya, yang diabaikan banyak orang karena terlihat sederhana, syalawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat indah seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bukan hanya bentuk cinta, tetapi juga jalan penghubung antara bumi dan langit. Dalam setiap sholawat, ada kerendahan hati yang memuliakan utusan Allah, dan dalam kemuliaan itulah Allah letakkan keberkahan yang tak terhitung. Barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Dan di antara bentuk rahmat itu adalah dibukanya pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup karena lalai. Banyak orang sibuk menghitung usaha duniawi, lupa bahwa salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang paling lembut namun kuat adalah memperbanyak salawat. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang memperbanyak salawat, maka akan dicukupkan segala kebutuhannya. Kalimat itu sederhana, namun mengandung janji yang begitu agung. Karena siapa yang menjadikan Nabi sebagai penghubung hatinya kepada Allah, maka hidupnya akan dipenuhi oleh keteladanan, kesederhanaan, dan cinta yang menenangkan. Dalam cinta itulah rezeki menjadi lebih dari sekadar materi, ia menjadi berkah. Syalawat bukan hanya bacaan, tetapi pancaran cinta dan adab. Ketika seseorang bersyalawat, ia sedang melatih hatinya untuk lembut, mulutnya untuk bersih, dan pikirannya untuk bersambung pada sosok paling mulia yang pernah hidup. Syalawat memperhalus batin, dan dengan batin yang lembut, doa lebih mudah menembus langit. Cobalah luangkan waktu hari ini setelah zuhur untuk membaca syalawat sebanyak 100 kali. Lakukan bukan dengan tergesa, tapi dengan penghayatan. Rasakan kehangatan dalam dada dan biarkan cinta itu membersihkan jalur-jalur sempit dalam hidup yang selama ini tersumbat. Salah satu rahasia dari orang-orang yang rezekinya selalu berkecukupan adalah karena mereka senang bersalawat. Mereka mungkin tidak menampakkan kekayaan dunia, tapi hati mereka tidak kekurangan. Mereka punya ketenangan, dan ketenangan adalah rezeki yang tidak bisa dibeli. Mereka punya waktu yang berkah, dan itu lebih mahal dari emas. Mereka punya keluarga yang penuh cinta, dan itu adalah bentuk rezeki yang paling mulia. Maka jangan sepelekan salawat. Ia mengangkat derajat, menurunkan rahmat, dan mengubah hidup dengan cara yang perlahan namun pasti. Hari ketiga ini, jadikan salawat sebagai zikir harian yang tidak terputus. Bawalah nama Rasulullah dalam langkahmu, dalam diammu, dalam aktivitas yang paling sederhana sekalipun. Semakin sering kita bersyalawat, semakin kita memperlihatkan kepada Allah bahwa kita mencintai utusannya. Dan siapa yang mencintai kekasih Allah, maka ia pun dicintai oleh Allah. Dalam cinta itulah jalan-jalan sempit menjadi luas, urusan yang rumit menjadi mudah,
dan pintu-pintu rezeki yang tertutup mulai terbuka satu persatu, tanpa perlu ketukan yang keras, hanya dengan kelembutan kalimat cinta yang dilantunkan dengan penuh hormat. Bab 5. Hari keempat. Tawakal, rezeki yang mengalir tanpa diduga. Di hari keempat ini, kita diajak untuk menyelami satu kata yang sering diucap, tapi jarang benar-benar dijalani, tawakal. Ia bukan pasrah tanpa usaha, dan bukan juga berusaha tanpa hati yang menyerah. Tawakal adalah titik pertemuan antara kerja keras dan kepasrahan yang anggun. Ketika seseorang sudah mengerahkan segala daya, namun tetap berserah sepenuh hati pada keputusan Allah, maka disitulah tawakal menemukan maknanya yang sejati. Dan dalam tawakal yang murni, Allah janjikan rezeki dari arah yang tak terlintas dalam logika manusia. Sebab logika bisa terbatas, tapi kekuasaan Allah tidak pernah mengenal batas. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kata mencukupkan di sini adalah bentuk rezeki yang sangat dalam. Lebih dari sekadar memberi, Allah menjadikan hati kita merasa cukup, merasa tenang, dan merasa terlindungi. Bukankah itu inti dari rezeki? Kita bisa memiliki segalanya, tapi tetap merasa kekurangan jika tak punya rasa cukup. Namun orang yang bertawakal, meski memiliki sedikit, hatinya lapang seperti langit yang luas. Tawakal membuat kita berhenti mengejar bayangan yang tak pernah bisa digenggam dan mulai menikmati cahaya yang selalu ada di depan mata. Zikir hari ini adalah kalimat lembut yang menenangkan jiwa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, terutama setelah salat Asyar. Biarkan kalimat itu masuk ke dalam dada, menghapus kekhawatiran yang membebani pikiran, dan menggantikannya dengan rasa percaya. Sebab saat kita menggantungkan harap kepada manusia, kita akan sering kecewa. Tapi saat kita menggantungkan harap kepada Allah, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Orang yang bertawakal bukan berarti tidak berjuang. Justru tawakal sejati hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh dalam ikhtiar, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Maka di hari ini, jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti berharap. Jangan biarkan penolakan membuatmu merasa ditinggalkan. Karena bisa jadi, apa yang menurutmu kegagalan adalah cara Allah menghindarkanmu dari rezeki yang semu, agar engkau bersiap menerima rezeki yang sejati. Dengan tawakal, hati menjadi tenang, dan dalam ketenangan itu, kita mampu melihat pintu-pintu baru yang dulunya tak terlihat. Hari keempat bukan tentang menuntut hasil, tapi tentang menata hati. Karena rezeki bukan hanya tentang apa yang kita genggam, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknainya. Hari ini, kita tidak hanya meminta dibukakan pintu rezeki, tapi juga pintu kepercayaan kepada Allah. Sebab siapa yang percaya sepenuhnya kepadanya, maka tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Jika kita sudah menanam dengan ikhlas, menyiram dengan doa, dan menjaga dengan zikir, maka biarkan Allah yang menumbuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan itulah tawakal, diam yang kuat, tenang yang yakin, dan sabar yang terus bergerak. Bab 6, hari kelima, sedekah yang mengalirkan rezeki tanpa batas. Di hari kelima ini, kita tidak lagi hanya menengadah tangan ke langit, tapi mulai menunduk kepada bumi, melihat sekitar, dan memberi. Sebab salah satu pintu rezeki terbesar yang sering kali luput dari perhatian adalah sedekah. Ia tampak seperti mengurangi, padahal sejatinya menambah. Sedekah adalah hukum spiritual yang paradoksal dalam logika manusia, tapi sangat nyata dalam logika langit. Memberi bukan mengurangi, tapi memperluas. Rasulullah bersabda, "Tidaklah harta berkurang karena sedekah." Sebab ketika seseorang melepaskan apa yang ia cintai karena Allah, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Sedekah adalah bentuk keikhlasan paling tulus. Tidak perlu menunggu kaya untuk memberi. Bahkan sebutir kurma, selembar uang kecil, atau hanya seulas senyum yang tulus bisa menjadi benih rezeki yang tak terbayangkan. Sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang ketulusan niat dan seberapa dalam keyakinan bahwa Allah akan mengganti setiap yang dilepas di jalannya. Maka hari ini,
buatlah niat untuk bersedekah. Tidak harus besar, tapi harus ikhlas. Dan lakukan tanpa menunda, karena terkadang rezeki kita tertahan karena kita menahan rezeki orang lain yang Allah titipkan lewat tangan kita. Zikir hari ini adalah kalimat yang meneguhkan hati untuk terus memberi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah sebanyak 100 kali setelah subuh atau isya. Kalimat ini bukan hanya tauhid yang menguatkan iman, tapi juga pengingat bahwa semua yang kita miliki bukan milik kita, melainkan milik Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan jika semua adalah miliknya, maka mengapa kita takut memberi? Bukankah sebaik-baiknya pemilik adalah yang Maha Kaya dan Maha Mengganti? Sedekah adalah bukti bahwa kita percaya kepada janjinya, bukan hanya pada hitungan dunia. Banyak orang mengejar tambahan penghasilan dengan strategi dan usaha yang luar biasa, namun lupa membuka satu saluran spiritual yang luar biasa kuat, memberi. Cobalah hari ini, bantu seseorang yang membutuhkan, traktir makan rekan yang sedang kesusahan, atau bahkan sisihkan uang belanja untuk mereka yang tak mampu. Lakukan tanpa berharap kembali, karena disitulah letak kekuatan sedekah. Memberi tanpa mengharap balasan dari manusia, hanya dari Allah yang melihat segala niat dan bisikan hati terdalam. Hari kelima bukan tentang mengambil lebih banyak, tapi tentang melepaskan lebih dalam. Karena seringkali kita tidak bertambah karena kita terlalu erat menggenggam. Tapi ketika tangan mulai terbuka, hati pun ikut terbuka. Dan saat hati terbuka, pintu-pintu rezeki akan mengikuti. Di antara semua zikir, doa, dan ikhtiar, sedekah adalah langkah yang paling nyata. Karena ia menunjukkan bahwa kita bukan hanya meminta rezeki, tapi juga menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Dan siapa yang menjadi perantara kebaikan, maka Allah akan menjadikannya ladang keberkahan, tempat di mana rezeki tak pernah henti mengalir. Bab 7, hari ke-6. Sabar, ladang rezeki yang tersembunyi dalam ujian. Di hari ke-6 ini, kita berhadapan dengan salah satu kata yang paling berat untuk dijalani, namun paling besar nilainya di sisi Allah, sabar. Tidak semua rezeki datang dengan cepat. Tidak semua doa langsung dijawab dalam waktu yang kita inginkan. Seringkali sebelum rezeki datang, kita harus diuji dulu, dengan kehilangan, dengan kesempitan, dengan penantian yang panjang. Disinilah sabar menjadi ladang yang luas, tempat di mana benih-benih keyakinan ditanam dan buah rezeki tumbuh perlahan. Sabar bukanlah kelemahan, tapi kekuatan hati yang tetap percaya meski belum melihat apa-apa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Perhatikan kalimat itu, bukan sekadar memberikan pertolongan, tapi bersama. Artinya, dalam setiap detik ujian, Allah hadir. Dalam setiap air mata yang jatuh dalam diam, ada malaikat yang mencatatnya sebagai bagian dari ibadah. Dan dalam setiap kesabaran yang dipelihara, ada pahala yang mengalir lebih banyak dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Maka sabar bukan sekadar bertahan, tapi juga bentuk keikhlasan tertinggi dalam menerima takdirnya. Zikir hari ini adalah kalimat yang menenangkan badai dalam dada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini bukan hanya untuk saat kehilangan, tapi juga saat kita merasa dunia menolak, saat pintu-pintu tertutup, saat rencana gagal, dan ketika usaha belum menunjukkan hasil. Bacalah kalimat ini dengan penuh kesadaran setelah sholat maghrib, dan ulangi dalam hati setiap kali rasa putus asa menyelinap. Sebab rezeki kadang tidak ditunda, tapi sedang disiapkan dalam bentuk yang lebih sempurna. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, dan tetap yakin bahwa janji Allah itu pasti. Sabar bukan berarti diam dan berhenti. Justru dalam sabar ada gerakan tersembunyi yang konsisten, tetap berusaha walau perlahan, tetap berdoa walau belum dijawab, tetap baik meski dibalas dengan luka. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap tetes kesabaran. Ada saatnya seseorang bersabar selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu momen keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya. Dan saat itu datang, semua lelah terasa ringan. Semua luka terasa terbalas.
dan semua penantian menjadi indah dikenang. Hari ke-6 ini bukan tentang hasil, tapi tentang keteguhan. Kadang Allah tidak langsung memberikan rezeki karena Dia sedang memperkuat wadah hati kita agar sanggup menampung keberkahan yang besar. Sebab bila wadah itu bocor karena kurang sabar, maka berapapun rezeki yang datang akan mengalir sia-sia. Maka sabarlah, sebagaimana tanah bersabar dalam gersang sebelum hujan tiba, sebagaimana malam bersabar dalam gelap sebelum fajar menyingsing. Karena pada akhirnya, setiap orang yang bersabar akan melihat bahwa sabarnya adalah jembatan yang kokoh menuju rezeki yang tak terhingga. Bab 8, hari ke-7. Syukur magnet rezeki yang tiada habisnya. Akhir dari perjalanan 7 hari ini bukanlah sebuah garis penutup, tetapi gerbang menuju pemahaman baru. Di hari ke-7 ini, kita tiba pada kunci yang paling sering kita abaikan, padahal ia paling mudah diucapkan dan paling besar pengaruhnya, syukur, ya, bersyukur. Terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa dalam menarik rezeki. Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian." Bukan mungkin, tapi niscaya, sebuah kepastian ilahi yang tidak pernah meleset. Syukur bukan hanya mengucap Alhamdulillah dengan lidah, tapi juga merasakan dalam hati dan membuktikan dalam perbuatan. Saat kita bersyukur atas rezeki kecil, Allah percayakan rezeki yang lebih besar. Ketika kita tidak mengeluh atas keadaan, Allah bukakan pintu-pintu baru yang tidak pernah kita duga. Bersyukur bukan menunggu semua berjalan sempurna, tapi menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan yang ada. Lihatlah sekelilingmu hari ini. Napasmu masih mengalir, mata masih bisa melihat, telinga mendengar, dan hati masih bisa bergetar oleh ayat-ayatnya. Bukankah semua itu adalah rezeki yang terlalu mahal untuk diabaikan? Zikir hari ini adalah kalimat pengakuan dan penghambaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkan sebanyak 100 kali setelah subuh atau ketika matahari mulai tenggelam. Biarkan setiap lafaznya meresap dalam kesadaran bahwa setiap detik hidup ini adalah pemberian. Bahkan ketika kita merasa kekurangan, sejatinya kita sedang diajarkan untuk lebih menghargai. Bahkan ketika doa belum dikabulkan, sejatinya kita sedang diberi waktu untuk tumbuh lebih dalam. Bersyukur mengubah sempit menjadi lapang, mengubah gelap menjadi cahaya, dan mengubah yang sedikit menjadi cukup, bahkan berlimpah. Ada orang yang rezekinya tidak bertambah karena lupa mensyukuri yang sudah ada. Ia terlalu sibuk meminta, tapi lupa merawat apa yang telah diberikan. Syukur adalah penjaga keberkahan, sebab tanpa syukur, harta sebesar gunung pun takkan terasa cukup. Namun dengan syukur, secuil rezeki terasa seperti dunia seisinya. Maka mulailah hari ini dengan rasa syukur. Bahkan jika hidup terasa berat, bersyukurlah karena Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki. Bahkan jika hatimu sedang patah, bersyukurlah karena itu tanda bahwa engkau masih punya hati yang hidup. Hari ke-7 ini adalah pelajaran besar, bahwa rezeki bukan hanya soal mendapatkan, tapi juga tentang bagaimana menyikapi. Jika zikir adalah pintu, maka syukur adalah cahaya yang menyinari jalan di dalamnya. Dalam syukur ada ketenangan, dalam ketenangan ada keberkahan, dan dalam keberkahan rezeki mengalir tak henti, bukan hanya ke rekening, tapi juga ke hati. Karena sejatinya rezeki terbesar adalah ketika hati merasa cukup, tubuh merasa sehat, dan jiwa merasa damai. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat sederhana, namun penuh makna, Alhamdulillah. Bab 9, rezeki. Tak terlihat, kesehatan, waktu, dan ketenangan jiwa. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa dihitung, ditakar, atau dimasukkan ke dalam dompet. Ada jenis rezeki yang tak berbunyi saat datang, tak berkilau saat hadir, tapi justru paling menentukan kebahagiaan manusia. Hari ini di bab ke-9, kita merenungi rezeki yang tak terlihat, namun sangat nyata. Kesehatan, waktu luang, dan ketenangan jiwa. Ini adalah nikmat-nikmat yang sering tidak disadari sampai ia pergi. Betapa banyak orang yang rela menukar hartanya demi sehat. Betapa banyak yang menyesal ketika waktu telah habis. Dan betapa damainya hati yang mampu tenang meski dunia sedang bising. Rasulullah bersabda,
Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu darinya, kesehatan dan waktu luang. Kedua hal ini adalah anugerah yang tampak biasa, tapi memiliki daya luar biasa. Kita sering kali bangun pagi tanpa rasa syukur, karena tubuh masih bisa berdiri, mata bisa melihat, paru-paru masih menghirup napas tanpa alat bantu. Tapi saat sakit datang, barulah kita sadar betapa besarnya nilai sehat. Demikian pula waktu kita habiskan untuk mengeluh, menunda, membandingkan diri dengan orang lain, tanpa menyadari bahwa detik demi detik itu adalah bagian dari rezeki yang sedang habis. Zikir hari ini bukan hanya satu kalimat, melainkan satu kesadaran yang terus hidup dalam batin. Ya Allah, limpahkan keberkahan pada umurku, kesehatanku, dan waktuku. Kalimat ini tidak perlu dibatasi angka. Ucapkan perlahan setelah sholat, di sela waktu luang, di saat menunggu, atau dalam diam. Biarkan ia menjadi napas harian yang membuatmu sadar bahwa rezeki bukanlah hanya yang kau genggam, tapi juga yang tak pernah kau lihat. Saat hati bisa damai, itulah kekayaan. Saat tubuh masih kuat untuk sujud, itulah kemewahan. Dan saat waktu masih ada untuk berbuat baik, itulah karunia. Berapa banyak orang yang rezekinya terlihat besar di luar, rumah megah, kendaraan mewah, jabatan tinggi, namun hatinya gelisah, tubuhnya rapuh, hidupnya kosong. Sebaliknya, ada pula yang sederhana dalam harta, tapi hidupnya penuh tawa, tenang dalam tidur, dan ringan dalam ibadah. Maka jangan pernah ukur rezeki hanya dengan materi, ukurlah dengan hati. Karena hati yang lapang lebih kaya dari rekening yang gemuk, dan pikiran yang jernih lebih berharga dari ribuan koin emas. Maka syukuri kesehatanmu hari ini, jaga waktumu dengan amal, dan tenangkan jiwamu dengan zikir. Disitulah letak rezeki yang hakiki. Hari ini kita belajar bahwa rezeki bukan hanya datang dari luar, tapi juga tumbuh dari dalam. Dan ketika kita merawat rezeki yang tak terlihat ini dengan syukur, dengan menjaga amanah tubuh, dengan menggunakan waktu sebaik mungkin, dan dengan menenangkan jiwa lewat kedekatan dengan Allah, maka rezeki dalam bentuk lain pun akan menyusul. Karena Allah mencintai hamba yang sadar akan nikmatnya bahkan sebelum meminta nikmat yang baru. Maka sebelum meminta lebih, mari kita jaga yang sudah ada. Sebelum mengejar rezeki berikutnya, mari kita rawat rezeki yang sekarang, yang sering luput dari pandangan, tapi paling menentukan arah hidup kita. Bab 10. Penutup, doa, zikir, dan kepasrahan total kepada Allah. Dan kini, sampailah kita di ujung perjalanan ini. 7 hari penuh zikir dan perenungan. 7 hari menyelam dalam makna rezeki, bukan sekadar materi, tetapi berkah, ketenangan, kesehatan, dan kedekatan dengannya. Maka hari ini, kita tidak menutup dengan permintaan, tetapi dengan penyerahan total kepada Sang Pemilik segala rezeki. Karena setelah segala doa diangkat, segala zikir dilantunkan, dan segala usaha dilakukan, yang paling indah untuk dilakukan adalah tawakal. Menyerahkan segalanya dengan tenang, tanpa gelisah, karena kita yakin Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengatur. Ada satu titik dalam kehidupan di mana kita berhenti berdebat dengan nasib. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita belajar percaya. Kita belajar bahwa setiap penundaan memiliki hikmah, setiap kegagalan memiliki maksud, dan setiap kekurangan adalah jalan untuk mendekat. Allah tidak pernah lalai. Tidak satu pun dari kita yang tertinggal dalam perhitungannya. Bahkan desah napas saat sedih, bahkan air mata yang jatuh dalam doa malam, semuanya tercatat. Maka jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Karena dalam penantian yang penuh zikir, ada tangan langit yang sedang bekerja, mengatur, menyiapkan, dan mendekatkan jawaban. Zikir penutup hari ini adalah kalimat paling dalam dan paling melegakan jiwa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah bagi kami, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Kalimat ini bukan hanya pelipur lara, tetapi deklarasi iman. Ia adalah simbol bahwa kita telah berusaha, kita telah berharap, dan kini kita menyerahkan segalanya kepadanya. Bacalah zikir ini di setiap kali hati mulai cemas, setiap kali rezeki terasa sempit, dan setiap kali langkah terasa berat. Karena kalimat ini bukan hanya menenangkan, tapi juga mengetuk pintu langit, menyatakan bahwa kita percaya
bahwa kita ridha, dan bahwa kita berserah. Rezeki itu seperti hujan, ia turun bukan hanya karena kita berteriak memintanya, tapi karena Allah tahu kapan tanah hati kita siap menerimanya. Tugas kita bukan mengatur waktu turunnya rezeki, tapi menyiapkan diri agar pantas menerimanya. Dengan zikir, dengan doa, dengan sabar, dengan syukur, dan dengan pasrah. Maka jika hari ini engkau belum melihat jawaban, jangan tinggalkan jalannya. Karena terkadang Allah menunggu waktu terbaik, dan ketika waktu itu datang, semuanya akan terasa sempurna. Tak lebih cepat, tak lebih lambat, tapi tepat. Dan akhirnya ketahuilah, rezeki sejati bukan hanya yang kita genggam, tapi yang meninggalkan jejak keberkahan dalam hidup kita. Bukan hanya yang membuat kita kaya, tapi yang membuat kita dekat dengan Allah. Karena sebanyak apapun dunia kita miliki, jika Allah tidak ridha, itu bukan keberkahan, melainkan beban. Tapi sekecil apapun yang kita punya, jika Allah ridha, maka itu akan tumbuh, menjadi cukup, menjadi tenang, menjadi berkah. Maka teruslah berzikir, teruslah berharap, dan teruslah berserah. Karena rezeki terbaik adalah saat hati kita yakin, cukup Allah bagi kita. Kini, perjalanan 7 hari itu telah usai, tapi hakikatnya ini bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang baru. Hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Kita telah belajar bahwa rezeki bukan hanya soal angka dan angka, tapi tentang makna, tentang keberkahan, tentang rasa cukup yang tumbuh di dalam dada. Dan semua itu bisa dibuka hanya dengan satu kunci yang selama ini mungkin kita lupakan, zikir. Zikir bukan hanya lantunan lisan, tapi napas kehidupan bagi hati yang lelah. Ia tak mengubah dunia dalam sekejap, tapi ia mengubah caramu memandang dunia. Dan disitulah keajaiban bermula. Ketika hatimu berubah, segalanya pun ikut berubah. Maka jangan hentikan perjalanan ini di sini. Teruskan zikirmu. Jadikan ia teman harianmu. Karena selama hati masih hidup, selama napas masih berhembus, zikir akan selalu menjadi jalan menuju rezeki, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ingatlah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harap padanya. Tak satu pun zikir yang sia-sia, tak satu pun doa yang hilang di udara. Semuanya tersimpan rapi, menunggu waktu terbaik untuk diturunkan. Dan bisa jadi hari itu adalah hari ini. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti mengetuk pintu langit. Karena seringkali saat kau paling lelah, justru saat itulah pintu rezeki akan terbuka. Bila hari-harimu terasa berat, kembalilah ke zikir. Bila hidup terasa sempit, kembalilah ke zikir. Bila rezekimu serasa tertahan, kembalilah ke zikir. Karena di sanalah letak jawabannya. Bukan pada kekuatan kita, tapi pada keikhlasan kita untuk berserah. Terima kasih telah menapaki 7 hari bersama kami. Semoga setiap lafaz zikir yang engkau lantunkan menjadi cahaya yang menuntunmu, membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup, dan mempertemukanmu dengan takdir terbaik yang telah Allah tulis untukmu. Jauh sebelum kau meminta, wallahu a'lam, semoga Allah cukupkan kita dengan cinta dan rezekinya yang tak pernah habis.